Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Ari Widya dan saya Betari Maulida di podcast Mas Lugan, Humas Bawaslu Grobogan. Sebentar, kayaknya tagnya sama Kita harus ganti gimana? kita coba yang kita coba ya. gitu. Jadi gini, Humas Bawaslu Grobogan gitu ya. Grobogan gitu ya. 1, 2, 3. Podcast Mas Lugan, Humas Bawaslu Grobogan gitu ya. Hari ini hari yang spesial nih karena bukan cuma kita aja yang berduet, tapi rekan bincang kita juga berduet. Nah, siapa tuh? Aku sebutin nih, yang pertama, dia itu mempunyai hobi menulis, Cakep. hobi membaca, Keren. berkecimpung di dunia kepemilian sejak 2015. Siapa Dia itu? adalah Bapak Moh Syahirul Alim, biasa dipanggil Pak Irul. Halo Pak. Halo. Bisa dibuka Pak maskernya nggak apa-apa? Saya izin buka. Oh masker. iya nggak apa-apa. Boleh ya? Oh iya boleh Pak. Bagaimana kabar Biar hari ini, kelihatan Bapak? gitu ya Pak. Sehat, alhamdulillah kita sudah sehat dan semoga para pemirsa semua yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga sampai saat ini tetap masih sehat, semangat karena pandemi masih ada di sekitar kita, jadi kita harus selalu Tetap optimis, sehat, semangat gitu ya Pak. Jaga protokol kesehatan seperti ini tadi. Saya pakai masker tapi sementara saya lepas. Nah gitu. Nah siapa lagi nih Kak? Ada siapa lagi nih kawan bincang kita nih? Kawan bincang kita yang kedua, ini membuat aku insecure. Wah kenapa? 1 cantik, Wah terus. 2 masih muda, Wah terus. 3 udah jadi ketua nih. Wih siapa? Satu-satunya cewek di Komisioner Bawaslu Kabupaten Grobogan, yaitu Ibu Fitri Anita Witanti MSI. Halo sahabat Bawaslu. Bagaimana kabarnya? Masker ya? Ibu, ya. Alhamdulillah baik. Bisa disapa rekan Bawaslu yang ada di rumah? Halo sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Nah hari ini kita akan berbincang apa nih Kak Beta nih? Hari ini kita akan berbincang mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Oh, seperti itu. apa itu? Nah, bagi sahabat Bawaslu, selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kegiatan ini juga dimaksudkan supaya publik memahami terhadap kewenangan Bawaslu dalam proses permohonan sengketa. Kegiatan ini juga dilaksanakan setiap sebulan sekali nih Mbak Beta, podcast sengketa nih sebulan sekali jadi di rutin minggu ya? iya sebulan sekali di minggu ketiga seperti itu. Nah kita langsung saja nih ya, kita langsung saja kepada sahabat bincang kita nih, ada Pak Irul dan Bu Fitri. Kalau kita ngomongin masalah kewenangan nih ya, pasti dari kewenangan itu kan pasti ada dasar hukumnya. Nah, saya langsung ke Pak Irul dulu nih, selaku koordinator divisi penyelesaian sengketa seperti itu. Gimana Pak? Maksudnya apa kewenangan dari Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa? Jadi betul sekali ya apa yang disampaikan host kita ini, yang saya kira 2 host kita ini pagi hari ini sedikit membuat fokus. Mungkin saya kurang fokus. Biasanya saya sendiri podcast yang pernah sendiri, sekarang ada 2 host, tapi tidak apa, memang kita berusaha agar tampilan kita tidak membosankan para pemirsa. Jadi ya ini kita ada 2 host, narsum 2, biar terlihat berbeda dari yang sebelumnya ya. Bicara tentang penyelesaian sengketa, tentu sudah sama-sama kita ketahui bahwa memang mempunyai tugas kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Kemudian kalau bicara tentang kewenangan, tentu kita harus melihat juga di mana ketentuan itu terdapat atau tercantum. Coba kita lihat di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan pemilu, khususnya di pasal 468. Di ayat 1 sangat jelas sebutkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Ayat berikutnya, ayat kedua, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu dalam waktu paling lama 12 hari. Kemudian ayat berikutnya, ayat 3, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui tahapan pertama, menerima dan mengkaji permohonan. Kemudian berikutnya, mempertemukan para pihak ini untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Kemudian di ayat terakhir, ayat 4, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tadi, maka Bawaslu menyelesaikan sengketa proses pemilu ini melalui
adjudikasi. Saya kira itu sudah sangat jelas kewenangan kita di Undang-Undang 7, khususnya di pasal 468. Itu. Nah, sudah jelas mengenai dasar Ya. hukumnya tadi ya Pak. Kembali lagi ke tema mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini sendiri. Sebenarnya untuk arti atau definisi dari mediasi sendiri ini seperti apa Pak? Ya, betul sekali ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu ini ada 2 tahapan ya tadi ya, mediasi ataupun nanti kalau tidak mencapai kesepakatan ke adjudikasi. Namun khusus kita bincang kita di pagi di hari ini, kita khusus di mediasi. Tentu pengertian mediasi saya kira dalam proses di sini ataupun dalam permohonan sengketa pemilu tentu upaya mempertemukan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dipimpin seorang pengawas pemilu. Jadi saya kira mediasi nafasnya, tujuan utamanya tentu adalah untuk mencapai mufakat ya. Nah, pihak bersengketa ini kan saling berseteru toh, biasanya kan pihak yang bersengketa kan tidak mungkin hanya 1 orang toh, biasanya kan 2 orang, bahkan mungkin lebih dari itu. Minimal 2 orang, ada yang 2 bersengketa, ya kita tadi mediasi dalam upaya untuk mencapai mufakat ataupun kesepakatan. Saya kira seperti itu. Mediasi dalam upaya untuk mencapai kesepakatan. Betul, ya. Nah, tadi Pak Irul menyebutkan para pihak. Nah, yang dimaksud para pihak itu siapa saja, Pak? Betul sekali ya, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa tentu ada paling tidak ada 2 pihak yang bersengketa kan pasti ada. Iya. Tentu di sini para pihak pasti siapa yang mengajukan permohonan, kan permohonan penyelesaian sengketa artinya ada pihak yang memohon, artinya pihak pemohon. Kemudian juga ada yang dimohonkan berarti termohon. Iya. Kalau kita bicara pihak pemohon tentu cukup banyak juga. Di sini juga mulai dari calon peserta pemilu yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, kemudian peserta pemilu yang sudah ataupun dinyatakan lolos oleh KPU sebagai peserta pemilu. Kemudian seperti itu. Masih ada lagi siapa? Dia bakal calon anggota DPR atau DPRD yang telah mendaftarkan diri ke KPU. Artinya ini masih bakal calon. Kemudian calon anggota DPR atau DPRD yang sudah termasuk dalam daftar calon tetap. Kemudian ada lagi bakal calon anggota DPD ya, yang setelah mendaftarkan diri ke KPU. Ini juga kemudian bakal calon anggota DPD ataupun calon anggota DPD yang telah tercantum dalam daftar calon tetap. Kemudian siapa lagi? Ada bakal pasangan calon, terakhir pasangan calon. Jadi ada 8 itu tadi yang saya sebutkan. Ada 8 item lah, inilah yang disebut oleh Para pihak khususnya untuk pemohon. Dan kemudian siapa termohonnya? Tentu ada termohonnya. Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwasanya penyelenggara KPU dalam hal ini adalah KPU atau KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Tinggal tahapan pemilunya ini nanti tingkat nasional, provinsi ataupun tingkat daerah kan seperti itu. Jadi tergantung setiap tahapannya gitu ya, Pak ya? Iya, saya kira seperti itu. Jadi pemohonnya itu dari bakal calon, terus termohonnya dari Ya. penyelenggara. Jadi mulai dari bakal calon aja, dia misalkan kan daftar calon sementara kan seperti itu. Ternyata dia dicoret nggak lolos jadi daftar calon, tidak masuk ke dalam daftar calon tetap. Itu dia sudah punya legal standing. Dia punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu ini di Bawaslu seperti itu. Oh, gitu ya Pak ya. Iya. Selanjutnya kita ke kawan bincang kita yang satunya untuk Bu Fitri. Syarat pengajuan permohonan PSPP itu apa aja yang harus dipenuhi? Iya, terima kasih Mbak Vita ya. Tadi sedikit menambahi dari apa yang disampaikan sahabat saya, Pak Irul ya, bahwa memang benar sekali kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu itu tertuang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kemudian terkait dengan tata caranya itu diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2019, di mana ini merupakan perubahan ketiga dari Perbawaslu 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Kalau kita ambil posisi kita di Bawaslu Kabupaten ya, khususnya di Bawaslu Kabupaten Grobogan, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 3 di Perbawaslu 5 tahun 2019 bahwa Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu
di mana diakibatkan oleh adanya keputusan KPU kabupaten atau kota gitu. Terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Beta tadi ya, kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana kemudian syarat mengajukan permohonan sengketa kan begitu. Jadi di permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diajukan ke Bawaslu ya, ini harus memenuhi syarat formil sesuai Perbawaslu 5 yang tadi sudah disampaikan tahun 2019 pasal 13. Permohonan yang diajukan ditulis dalam bahasa Indonesia dan dituangkan dalam formulir model PSPP 01 di mana memuat 9 aspek nih ya. 9 yang memang harus ada di situ. Banyak sekali nih ya. Iya, 9 sama 9 aspek. Apa saja mungkin Dan bisa harus disebutkan. dan harus dipenuhi gitu ya, Bu ya. Dan ini harus dipenuhi ya, ada 9. Yang pertama adalah identitas pemohon, terdiri atas pemohon, nama pemohon, kemudian alamat pemohon, dan juga nomor telepon dan juga KTP. Kemudian yang kedua adalah identitas termohon. Pemohon ada, termohon ada. Tadi juga sudah disampaikan siapa yang menjadi pemohon, siapa yang jadi menjadi termohon, kan gitu iya. ya. Kemudian yang ketiga adalah uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kemudian yang keempat, kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang kelima, kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan pemilu. Dan selanjutnya, uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Kemudian penyebutan secara lengkap dan jelas objek dari sengketa proses pemilu itu sendiri, di mana ini memuat kerugian langsung pemohon atas objek yang disengketakan. Kemudian yang ke-8 ya, uraian alasan permohonan sengketa proses pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan. Dan yang terakhir adalah hal yang dimohonkan untuk diputus. Jadi memang harus jelas dari kesembilan ini. Oh, seperti itu. Nah, sahabat Bawaslu, jadi cukup jelas ya bahwa Bawaslu itu mempunyai kewenangan. Kewenangan apa? Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Dan sudah dijelaskan Pak Irul dan Bu Fitri tadi, ada dasar hukum. Kita berjalan itu memakai dasar hukum. Kita berjalan itu memakai peraturan. Pasti ada kewenangan, ada peraturan yang mengatur. Seperti yang disebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan tentang penyelesaian sengketa tadi diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 atas perubahan ketiga, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa. Nah, aku kembali lagi nih ya Mbak Betana kepada Pak Irul nih. Mau tanya lagi nih. Oh iya. Sebelum ditanya saya mau nambah sedikit tadi. Oh seperti itu mau ya. Saya tambahin, memang betul tadi itu sudah banyak sekali yang disampaikan, tapi juga ini juga saya kira ini penting, sangat-sangat penting kita sampaikan ke pemohon karena ini berkaitan dengan bisa diterima ataupun enggak gitu ini, kan. Jadi permohonan yang sudah disampaikan tadi adalah di form PSPP 01 yang sudah ditulis sebutkan beberapa item yang harus disebutkan itu juga harus nanti diserahkan dengan disertai bukti itu dalam rangkap 4. Artinya nggak hanya satu rangkap, itu ada 4 rangkap, yang satu asli bermeterai kemudian dileges kantor pos, yang 3 itu salinan. Selain itu masih ada lagi syaratnya, harus dilampirkan juga dalam bentuk form atau soft file. Formatnya harus Word. Itu juga harus kita sampaikan. Jadi itu karena terkait dengan kelengkapan berkas. Kalau tidak lengkap kan perbaikan berkas nanti. Jangan sampai seperti itu. Dan juga yang sangat penting lagi juga harus ada tanda tangan dari pemohon ataupun kuasa hukum. Jadi permohonannya sudah dibuat rapi, sudah sangat jelas hal yang dimohonkan sudah ditulis, lupa belum ada tanda tangan mungkin ya. Saking semangatnya mungkin langsung berangkat ke Bawaslu, lupa tanda tangannya belum ada. Gak ada tanda tangan gitu kan. Nah, itu kan juga harus kita sampaikan juga. Tadi ada 4 rangkap gitu ya Pak ya? Ya, 1 asli, kemudian dileges materai, kemudian 3 rangkap salinan. Kira itu. Aku kembali lagi nih ke Pak Irul lagi ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Boleh. Suka terus terang. Tapi nggak mau nih saya manggilnya gimana? Gimana? Manggilnya gimana? Kak Mbak lah, kamu gitu. pas juga Mbak atau dia atau siapa? Oh dia aja gitu ya. Juga harus Seenaknya Pak Irul aja mau manggilnya seperti apa? Oh dia aja. Boleh dicoba Pak, nggak apa-apa.
Nah, kita langsung kembali ke Pak Irul lagi nih. Pak Irul tadi menyebutkan permohonan sudah diregister. Nah, lalu bagaimana Pak tahapan selanjutnya setelah permohonan itu sudah diregister? Ya, artinya kan betul sekali ya, sebuah permohonan itu kan tadi kan sudah disampaikan juga oleh kawan kita tadi, Bu Fitri, bahwasanya ada syarat formulir. Syarat formulir kan tentu berkaitan dengan syarat keabsahan. Diterimanya suatu permohonan kan tentu harus memenuhi syarat formulir. Kemudian setelah diterima tentu dinyatakan lengkap, tentu kan proses selanjutnya kan akan diregister, mendapat nomor seperti itu. Lah bagaimana urusan langkah selanjutnya? Tadi sudah kita sampaikan, khususnya di bincang kali ini kan kita tentang mediasi. Artinya berarti kalau permohonan sudah register, berarti kita akan masuk ke dalam tahap mediasi. Bagaimana jalannya? Tentu kita awali dengan pemanggilan para pihak dulu. Para pihak kita panggil untuk melalui apa? Sekretaris ini yang manggil sekretaris majelis ya, artinya di situ ya. Posisinya seperti itu. Kemudian para pihak ini juga wajib hadir. Para sangat wajib Pak ya untuk wajibkan hadir. Karena dia mau didamaikan, masa malah nggak datang. Kan kalau seperti itu. Diwakilkan gitu boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Misalkan saya pemohon, saya diwakili adik ini misalkan, kakak kasihan, capek, adiknya mau mewakili ya nggak boleh. Namanya aja kita mediasi, ya berarti harus wajib hadir. Terus kemudian bagaimana kalau sudah dipanggil tidak hadir? Ini juga ada ketentuannya. Tadi kan sudah ya, pemanggilan para pihak, kemudian para pihak wajib hadir, kemudian kalau ternyata pemohon tidak hadir sekali toh, panggil lagi. Ini berarti tidak hadir dua kali. Gitu kan, berarti permohonannya gugur. Ya kita anggap dia sudah mengajukan permohonan kok. Sekarang giliran ada mediasi dia malah tidak datang. Tidak hadir, artinya kan sudah gugur. Kita anggap ya itu mungkin tidak meneruskan lagi, kan bisa seperti itu. Oh, jadi gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Karena bicara tentang ataupun kita bincang tentang mediasi, tentu ya banyak hal yang kita sampaikan seperti itu tadi. Kemudian tadi sampai kalau sampai termohon tidak hadir tadi kan sudah gugur, berarti mediasi juga dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 hari. Kemudian tahapan selanjutnya setelah hari dan tanggal waktu yang ditentukan sesuai jadwal mediasi, tentu proses mediasi akan mulai dilakukan. Apa yang kita lakukan sebagai seorang mediator? Ya tentu kita masuk ke ruangan, para pihak sudah hadir, ya tentu kita mulai dengan sambutan awal, selamat pagi misalkan, ataupun selamat datang para pihak, seperti itu toh. Ini kan kita bicara teknis mediasi itu seperti apa jalannya, seperti itu. Saya kira seperti itu. Kemudian juga kita memperkenalkan diri sebagai mediator. Kemudian juga para pihak juga kita kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Dia betul-betul prinsipal ataupun betul-betul para pihak sendiri yang hadir dan tidak diwakilkan gitu ya Pak ya. Betul sekali. Kemudian setelah itu mediator ini juga dia akan, kita misalkan sebagai mediator, saya akan menyampaikan tentang beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Karena dalam mediasi itu kan ada hal-hal yang harus dipatuhi. Ketentuan itu cukup banyak juga, antara lain ya bahwa mediasi ini bersifat rahasia. Ataupun dalam mediasi ini tidak boleh menyerang secara pribadi ya. Pertama seperti itu. Jadi jelas ini dalam mediasi tidak boleh menyerang secara pribadi. Kemudian yang kedua, bahwa mediasi ini bersifat rahasia. Ini juga kita sampaikan, segala sesuatu hal yang bersifat rahasia dalam mediasi tidak dapat menjadi ataupun tidak dapat digunakan sebagai alat bukti litigasi. Kemudian yang ketiga lagi, ini juga poin penting, bahwa kesepakatan nantinya seandainya ada kesepakatan yang diambil oleh para pihak ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian yang keempat, bahwa hasil kesepakatan para pihak ini nanti dalam mediasi akan dituangkan dalam berita acara. Berita acara ini nanti akan menjadi apa? Akan menjadi materi pokok dari putusan Bawaslu, seperti itu. Jadi isi putusannya ya dari hasil putusan dari hasil PA gitu ya Pak ya. Berita acara yang memang tentang kesepakatan itu tadi. Kemudian yang poin terakhir yang juga kita sampaikan, bahwa dalam mediasi ini seandainya tidak terjadi kesepakatan ya tentu lanjut ke tahap adjudikasi. Saya kira seperti itu memang prosesnya. Jadi memang mediasi itu betul-betul rahasia ya. Sifatnya aja mediasi. Ini juga tertutup untuk umum. Kita juga perlu sampaikan, mediasi ini tertutup untuk umum. Artinya hanya para pihak yang boleh hadir. Bagaimana misalkan ada media mau foto,
media massa atau itu kita persilahkan. Oh boleh. Boleh, tapi sebelum mediasi Mulai. mulai, artinya mohon termohon sudah hadir, silakan. Sekretaris majelis itu nanti akan mempersilahkan. Mari silakan diambil foto, gambar, jelas-jelas sudah selesai keluar gitu. tutup rapat. Iya. Bahkan kalau kita ibaratkan seekor cicak pun jangan sampai mendengar. Oh. Karena sifatnya rahasia, ya. Karena Kan bahaya, sifatnya cicaknya rahasia. bisa juga luar kabar. Angin malam, angin siang itu Bisa. juga bahaya. Jangan Bisa. sampai mendengar itu. Iya. Itu saking rahasianya seperti itu. Iya. Jadi mediasi betul-betul perkara rahasia sifatnya tertutup antara pemohon dan Termohon. Saya kira seperti itu. Iya. Jadi itu tadi sekelumit proses tahapan dari mediasi setelah Mediasi. diregister. Setelah Ya, diregister. dan ini tadi juga belum berakhir loh. Ini kan tadi kan baru bicara tadi toh, artinya di tahapan ini tadi kan Iya, saya mediator. mediator. Baru awal-awal kemudian saya menyampaikan tadi ketentuan harus ditaati kan nggak selesai seperti itu. Baru kita mulai kemudian mediator menyampaikan kronologis permasalahannya seperti apa, masalah objek dari yang disengketakan, legal standing para pihak, kerugian ataupun kepentingan langsung dari para pihak. Itu kita sampaikan. Setelah kita sampaikan semua, baru kita masuk ke juga tahapan perundingan kesepakatan. Dalam perundingan kesepakatan ini tentu pihak mediator menawarkan kepada pemohon untuk menyampaikan apa sih poin-poin kesepakatan yang diinginkan oleh pemohon. Pemohonnya tadi yang saya sebutkan, misalkan calon anggota DPRD kabupaten lah misalkan seperti itu kan, karena kita kan Bawaslu kabupaten. Misalkan calon anggota DPRD kabupaten, dia pemohon. Apa yang diinginkan dia? Sepakatannya apa? Poin yang disampaikan. Setelah itu kita ganti mempersilahkan termohon, dalam hal ini berarti KPU kabupaten. Ya. Dia juga harus menyampaikan poin-poin yang misalnya dia tuh, yes, mau saya sepakati apa? Misalkan saya sebagai pihak termohon, sampaikan juga seperti itu. Jadi intinya sama-sama kita beri ruang, karena mediator di sini fungsinya kan hanya menjembatani para pihak. Dia tuh posisinya dapat dikatakan tuh pasif. Semua itu inisiatif kesepakatan muncul dari para pihak. Yang penting kesepakatan itu tadi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya seperti itu. Kemudian setelah perundingan kesepakatan itu ya kita lanjut ke penyusunan kesepakatan. Penyusunan kesepakatan itu tadi yang kita sampaikan bahwa mediatornya tadi menjembatani para pihak untuk mencapai kesepakatannya tadi. Itu tahapannya seperti itu ya. Saya kira mediasi memang ini juga sangat ini ya Pak, sangat rinci gitu ya Pak. betul ya. sekali. Jadi Dan ini panjang proses. saya kira panjang, tapi juga kita juga dibatasi oleh waktu ya, artinya 2 hari ya. Paling lama 2 hari kalau ternyata memang pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan kesepakatan. ya sudah, berarti tahapan mediasi berakhir. Berakhir kita lanjut ke tahapan yang lain lagi selanjutnya seperti itu. Oh, jadi sebagai seorang mediator itu harus benar-benar yang kita menguasai gitu ya Pak ya? Iya, tentu prinsip seorang mediator itu kan wajib kita sampaikan juga. Satu kan dia kan tidak memihak kan seperti itu. Jadi pengawas pemilu di sini sebagai mediator jelas dia tidak memihak salah satu pihak. Dia ada di tengah karena dia ibaratnya tadi dia tuh kita ibaratkan sebagai jembatan untuk Jembatani para pihak ya, gitu. silakan situ berembuk yang baik-baik apa yang diinginkan di sini bisa menuruti apa enggak. Kalau bisa kesepakatan yang penting tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Iya. Sudah ketentuannya sudah tadi kita sampaikan. Jadi saya kira seperti itu mediasi. Satu hal itu tadi yang kita sampaikan, mediator sama sekali tidak boleh berpihak. Seperti itu. Harus benar-benar real gitu ya Pak ya. Netral. Nah, Iya. netral. Saya katakan ya netral lah. Iya. Oke, kembali ke Bu Fitri. Tadi kan ngomong-ngomong mediasi itu Bu. Nah, kalau dalam mediasi kan bisa ada kesepakatan, bisa enggak ya Bu ya. Kalau enggak ada kesepakatan terus kelanjutannya gimana Bu? Ya, dalam hal kemudian mediasi ini tidak mencapai kesepakatan, kemudian Bawaslu, kemudian Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, kalau kita kan di kabupaten ya, Kabupaten Grobogan, mengeluarkan berita acara. Berita acara mediasi tidak mencapai kesepakatan, di mana ada dalam formulir PSPP 14. Ini ada ya, juknisnya, tata caranya ada di Perbawaslu 5 tadi yang sudah disampaikan. Dan ini tentu BA ini ditandatangani oleh para pihak dan juga pimpinan mediasi.
tadi mediator tadi ya, Iya. yang memang harus menguasai dan memang tidak memihak kan begitu. Jadi dalam mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa proses pemilu ini melalui adjudikasi. Jadi apa itu adjudikasi? Apa itu adjudikasi? Nantikan terus di podcast Mas Lugan. Nah, kita bisa kita simpulkan ya dari bincang-bincang kita kali ini ya, Seru dari banget. iya makanya dari kita kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa, ada juga disebutkan ya tadi para pihak, siapa saja sih yang dapat melakukan permohonan sengketa gitu kan, sampai dengan dalam proses mediasi. Jadi, nah aku ucapkan nih terima kasih kepada kawan bincang-bincang kita di hari ini. Ada Bu Fitri, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Irul. Semoga Dek, bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi Dek, kapan-kapan Dek. Oke. Di podcast selanjutnya gitu ya Pak ya. Yes. Kita kan selalu podcast ini nanti. Iya. Yang penting kita harus selalu berpenampilan beda dari yang sebelumnya biar penonton nggak bosan. Nggak bosan Mereka gitu ya, selalu Pak, ya. penasaran ingin menyaksikan podcast Nah, Mas iya. Lugan. Nah, jadi saya ingatkan lagi untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube kami di @Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, kami juga punya media sosial nih, Instagram, Facebook maupun Twitter di @Bawaslu Kabupaten Grobogan. Jangan lupa di follow ya. Sebelum kita akhiri, aku punya pantun. Nah, silakan. Burung bernyanyi di malam hari, Cakep. hinggap di lampu lalu terbang. Cakep. Selesai sudah podcast kali ini. Sampai ketemu di waktu mendatang. Sampai jumpa.